memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya sebagai PK hari ini, nama saya Helda Dwi Emelinda Purbangun, dan teman-teman saya yang pertama di sebelah kanan saya. Nama saya Rofian Maulunan sebagai anggota bimbingan. Nama saya Laila Aprilia, saya sebagai anggota. Selanjutnya. Nama saya Muhammad Sairi sebagai anggota. Dan yang di sebelah kiri saya. Nama saya Raisa Hidayat sebagai anggota. Selanjutnya. Nama saya Tesalonika Sugian sebagai anggota. Selanjutnya. Nama saya Ivan Bruce Kumaya, saya sebagai anggota. Baik, sekianlah video perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada teman-teman sudah hadir di acara bimbingan kelompok kita ini dan meluangkan waktunya. Dan saya sebagai PK hari ini mengucapkan selamat datang di acara bimbingan kelompok kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa menurut agama saya, yaitu agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa. Dan untuk teman-teman yang non-muslim, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Teman-teman, dalam berdoa diharapkan khusyuk ya. Sekarang mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat sehat, waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Allah, terima kasih telah melindungi langkah kami sampai saat ini untuk kami bisa belajar, berbagi dan memperbaiki diri bersama-sama. Ya Allah, banyak di antara kami yang merasa cemas, panik dengan banyaknya tugas, bingung dengan waktu, lelah dengan pikiran kami yang berlari entah kemana. Ya Allah, tuntunlah kami agar kami bisa tidak terburu-buru, tenang, dan bisa menyelesaikan segala urusan kami dengan baik. Inilah doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, kita juga harus tahu apa sih BKP itu. Ada dari teman-teman yang tahu? Baik, kalau tidak ada, saya akan jelaskan dulu apa itu BKP. BKP atau bimbingan kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian BKP, kita juga akan membahas apa sih tujuan dari bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Bahas beberapa tujuannya. Yang pertama itu kita harus mampu berbicara di muka banyak orang. Yang kedua itu kita diharapkan mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran ataupun perasaan kita dan lain sebagainya di depan banyak orang. Nah, yang ketiga itu kita diharapkan bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kita juga harus bertanggung jawab atas pendapat kita. Yang kelima, kita juga harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosi yang negatif. Yang keenam, kita diharapkan dapat bertenggang rasa. Dan yang ketujuh, kita diharapkan bisa menjadi akrab satu sama lain. Dan yang kedelapan adalah yang paling penting, kita akan membahas topik umum yang kita anggap penting. Nah, setelah dari tujuan, kita juga harus tahu nih
bagaimana langkah-langkah kita dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Nah, beberapa cara dalam pelaksanaannya adalah yang pertama, teman-teman sekalian boleh ya berpendapat dengan bebas dan terbuka tanpa takut-takut nih. Jangan takut kalau pendapat teman-teman itu salah. Di sini tidak ada pendapat yang salah maupun disalahkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga diharapkan nih mendengarkan teman-temannya saat menyampaikan pendapatnya. Lalu yang ketiga, jangan lupa bahwa dalam kegiatan ini kita tetap harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Nah, selesai dari cara pelaksanaan, kita masuk ke asas-asas. Nah, dalam BKP ini atau bimbingan kelompok ini ada 4 asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, teman-teman diharapkan bisa menyampaikan pendapat secara terbuka dan bebas tanpa takut-takut atau enggan menyampaikannya. Nah, yang kedua itu ada azas kenormatifan, yaitu dalam kegiatan atau cara penyampaian yang kita lakukan nantinya tidak boleh keluar dari norma-norma yang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Teman-teman dalam diskusi ini teman-teman diharapkan sukarela mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini jika ada pembahasan kita yang bersifat rahasia, teman-teman diharapkan dapat menjaga rahasia tersebut, tidak menyebarluaskannya ke banyak orang. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu apa itu BKP, apa tujuannya, bagaimana cara pelaksanaannya, kemudian kita juga sudah tahu asas-asasnya. Nah, sekarang agar kita lebih akrab, kita bermain game dulu ya. Game yang saya pandu itu saya dan teman-teman diharapkan untuk berdiri. Di sini saya akan memandu game saya yaitu tujuan game ini agar kita lebih akrab dan mengenal satu sama lain. Nah, itu akan dimulai dari saya dan cara pelaksanaan itu seperti ini. Ketika saya menepuk tangan teman saya sambil bilang nama saya, Helda, dan dia kembali menepuk Lovian. Begitu juga selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya teman-teman itu masih contoh. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu teman-temannya. Oke, Helda, Helda. Oke, ini kita dari kanannya mulainya. Oke, baik, kita mulai. Helda, lanjutkan. Helda, oke, cukup teman-teman. Sekian saja mungkin game kita lanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita. Oke, dipersilahkan duduk untuk teman-teman. Nah, teman-teman, setelah dari game kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, di pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam soal panik karena tugas yang numpuk. Nah, kita akan cari tahu penyebabnya, apa saja langkah-langkah yang kita lakukan agar nantinya kita lebih tenang dalam menghadapi tugas tersebut. Nah, kelihatannya dari awal tadi sampai sekarang kelihatannya udah mulai rileks nih. Nah, tapi kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Di sini kita saling belajar dan memperbaiki diri bersama-sama. Nah, saya mau tanya nih, sejauh ini gimana sih rasanya ikut kelompok ini? Udah enjoy apa belum?
Ya, oke. Kalau udah enjoy, kita lanjut kegiatan kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk kegiatan yang ringan dulu. Saya mau sebutin beberapa kegiatan beberapa situasi yang mungkin sering teman-teman alami. Nanti kalau memang pernah dialami, boleh silahkan angkat tangannya. Nanti jangan berpikir lama ya teman-teman, spontan saja, oke? Nah, di sini siapa nih yang pernah panik karena tugas belum selesai padahal besok dikumpul? Oke, silahkan turun tangan. Nah, yang kedua, siapa nih yang pernah begadang ngerjain tugas karena kelamaan menunda? Oke, silahkan turun tangan. Dan yang terakhir itu, siapa nih yang pernah ngerasa stres cuma gara-gara mikirin semua tugas yang numpuk? Oke, silahkan. Oke, lumayan banyak ya yang alami hal tersebut. Ada yang mau cerita singkat nih, salah satu aja. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget ya itu. Sekarang kita akan masuk ke inti kegiatan kita hari ini. Topik yang kita bahas adalah mengelola panik karena banyaknya tugas. Ini topik yang sering banget kita alami sebagai mahasiswa, apalagi tugas-tugas datang barengan nih dengan deadline yang bersamaan, hampir bersamaan mungkin. Nah, nanti kita akan coba bahas bagaimana cara-caranya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan, yaitu kita akan membahas kenapa penting sih materi ini diangkat, apa saja faktor-faktornya, apa saja dampak-dampaknya, dan serta bagaimana nanti solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ini. Oke, yang pertama kita masuk ke mengapa topik ini penting untuk kita bahas. Nah, siapa teman-teman yang bisa menjawab? Silahkan Naila. Terima kasih PK sudah mempersilahkan saya untuk menjawab. Jadi menurut saya kenapa topik ini itu penting untuk kita bahas, karena kita juga sebagai mahasiswa dimana kita semua ini juga pernah merasakan gimana padatnya tugas. Jadi di sini kita mungkin nanti akan diajarkan bagaimana cara memanage waktu agar tugas-tugas kita itu tidak mepet deadline mau ngumpulnya. Baik, terima kasih Naila untuk jawabannya. Masih ada lagi teman-teman? Oke, Tessa silahkan. Terima kasih PK. Jadi menurut saya kenapa topik ini penting untuk diangkat? Karena jika nanti kita adanya rasa panik dalam mengerjakan tugas ini, nanti rasa itu tidak bisa dikendalikan, jadi tugas yang dihasilkan tidak maksimal. Jadi bahkan kalau dibiarkan terus menerus itu kan bisa merugikan diri sendiri juga nanti ke depannya. Oke, baik, terima kasih Tessa jawabannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menjawab kenapa sih penting topik ini diangkat. Betul, kita sering sekali dihadapkan dengan situasi tugas banyak dan deadline yang hampir bersamaan dan kita panik. Namun kepanikan itu memang bukan menjadi solusi, karena itu malah membuat semua semakin berantakan. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Selesai dari kenapa penting, kita lanjutkan ke apa sih faktor penyebabnya? Nah, siapa nih teman-teman yang tahu apa sih faktor penyebabnya? Oke, bisa silahkan. Baik, terima kasih Mika. Kalau menurut pengalaman saya, rasa panik itu muncul karena kita terlalu banyak berpikir karena banyaknya tugas namun tidak dibarengi dengan adanya tindakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke apa sih dampak-dampaknya terhadap kehidupan kita.
Siapa yang mau jawab? Oke, oke, Naila silakan. Dampaknya dalam kita itu mungkin kita jadi stres karena misalnya mempunyai tugas, lalu kita juga jadi kurang semangat karena kita pikir tugas ini banyak banget gitu. Jadi tapi kita nggak kita kerjain tugas sama aja jadi cukup. Baik, terima kasih Naila. Oke, ada lagi? Ada satu ya. Pada Aisyah silakan menjawab. Yang itu kita membaca jadi pelajaran, jadi pelajaran satu. Terus karena kita terbuka dari kita tuh kayak merasa lelah, terus sering suatu saat malam, terus emosi kita selalu meningkat. Baik, terima kasih sahabat Aisyah. Ada lagi? Oke, jadi silakan. Dari dampak dari pelatihan tugas ini bisa menyebabkan kematian mereka karena rasa panik itu bisa menyebabkannya stres tidak ia berdiri. Oh, baik, terima kasih Bu Saidi. Oke, itu jawaban teman-teman tentang dampak nih. Sekarang kita masuk ke solusi. Nah, menurut teman-teman apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi panik karena banyaknya tugas tersebut? Nah, siapa nih yang mau jawab teman-teman? Yang belum dulu ya. Pada Fatih, silakan. Baik, terima kasih. Jadi itu sekarang saya mencoba lebih kreatif dengan mencatat semua deadline tugas di kalender atau aplikasi catatan diary. Dengan begitu, saya bisa melihat jadwal dan tahu kapan harus mulai mengerjakan sesuatu. Saya jadi punya waktu lebih untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu jawaban yang sangat bagus. Terima kasih Fanti. Sekarang siapa lagi yang menjawab? Oke, kepada bagian silakan. Solusinya supaya kita lebih mengutamakan tugas dan lebih membuat semua tugas itu biar terbantu dan cepat selesai supaya kita lebih mengutamakan. Oke, terima kasih atas jawabannya, bagian. Oke, setelah membahas tadi kenapa penting sih materi ini diangkat, apa faktor-faktornya, kemudian bagaimana dampak-dampaknya, dan sampai dengan solusi. Sekarang saya mau teman-teman nih mengutarakan komitmen dari teman-teman. Apa sih yang dilakukan ke depannya untuk teman-teman? Silakan siapa yang pertama? Oke, kepada Naila silakan. Terima kasih Teta. Di sini saya akan berkomitmen sebagai saya mungkin saya tidak akan menuntut lagi karena memang saya rasa jika saya menuntut tugas itu saya lebih gampang stres. Jadi saya berencana untuk membuat catatan schedule untuk pekerjaan tugas saya. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang siapa lagi? Oke, silakan Nesa. Saya kan komitmen saya akan lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Dan saya mulai mengerjakannya sejak jauh-jauh hari supaya nanti pada saat dekat hari deadline-nya saya tidak terburu-buru. Saya bertemu. Oke, terima kasih Nesa. Siapa lagi? Oke, Fanti silakan. Terima kasih Teka. Saya sadar bahwa menunda-nunda hanya memperburuk keadaan. Jadi saya akan mulai mengurangi kebiasaan itu dan mencoba langsung mengerjakan tugas saat itu. Oke, terima kasih Fanti. Sekarang siapa? Oke, untuk selanjutnya siapa lagi teman-teman? Oke, Aisyah silakan. Saya ingin menjaga kesehatan fisika ya dengan saya. Jadi saya akan mengusahakan untuk mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas sehingga saya bisa tidur nyenyak atau tidak lupa terus-menerus. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya pada bagian. Baik, saya berkomitmen supaya saya lebih mengutamakan segala yang diberikan tugas dan supaya lebih aktif lagi supaya tidak menumpuk dan terjadi waktu yang sangat berburu-buru
selalu memikirkan itu, jadi nggak tenang, jadi nggak rileks. Ya, cukup. Ya, terima kasih Sofian. Oke, untuk Saidi silakan. Baik, terima kasih. Saya akan berkomitmen untuk mengerjakan tugas awal-awali tidak mengerjakan deadline sehingga rasa manis itu tidak ada di dalam diri saya. Ya, terima kasih Bu Saidi. Nah, teman-teman semua sudah menyampaikan banyak komitmen yang akan teman-teman lakukan. Nah, saya harap semua komitmen yang telah teman-teman utarakan bisa dilakukan ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah teman-teman, setelah pembahasan tadi, sekarang kita waktunya bermain game peneguhan komitmen. Nah teman-teman, di sini nanti kita bermain game gunung laut. Nanti akan saya pandu ya teman-teman. Nah, kita diharapkan berdiri teman-teman. Sekarang kita bermain game peneguhan komitmen. Di sini gamenya itu gunung laut. Game ini bertujuan untuk meneguhkan komitmen kita. Nah, caranya ini seperti ini teman-teman. Ketika nanti saya sebutkan gunung, kita membuat kata aku yes. Ketika saya sebutkan laut, kita membuat ke belakang aku no. Itu selanjutnya teman-teman. Oke, sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, kita mulai ya. Gunung. Aku yes. Laut. Aku no. Gunung laut. Aku yes. Aku no. Laut gunung. Aku no. Aku yes. Oke, selanjutnya itu ini ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Ketika saya bilang gunung itu lompat ke kanan, aku yes. Ketika saya bilang laut, aku no. Ke kiri. Oke teman-teman? Oke. Oke. Sekarang kita mulai. Ya. Gunung. Aku yes. Laut. Aku no. Laut gunung laut. Aku yes. Oke, cukup. Terima kasih untuk antusiasnya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita. Baik teman-teman, setelah kita tadi melakukan pembahasan, sudah bermain games, relax. Nah, sekarang saya mau teman-teman mengutarakan BMP3. Ada yang tahu apa itu BMP3? Oke, Reza silahkan. PMP3 itu berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab, dan bersikap. Oke. Terima kasih jawabannya Tessa. Ya, BMP3 itu adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, setelah kita membahas banyak pembahasan tadi tentang mengelola panik karena banyaknya tugas, saya mau teman-teman menyampaikan ke BMP3-nya. Nah, nanti saya beri waktu teman-teman sampaikan ya. Baik, di sini siapa dulu nih yang mau menyampaikan BMP3-nya? Nih, kepada Nila, silakan.
ini teman-teman? Oke, baik, untuk Husaini silakan. Itu adalah suatu perbuatan yang buruk, dan saya merasa bahwasanya memberi tugas di awal itu adalah suatu langkah untuk mengatasi stres terhadap tugas. Nah, saya bertindak, saya bersikap terhadap tugas untuk tidak menunda-tundanya dan akan bertindak dalam mengerjakannya dan tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Husaini. Nah, yang selanjutnya siapa lagi? Oke, kepada Rifandi, persilakan. Terima kasih Bapak. Saya berpikir saya tahu saya tidak bisa menunggu. Jadi saya merasa harus lebih kuat bersikap mandiri, bertindak lebih cepat saat tugas datang, dan tanggung jawab buat hasil kerja saya sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya Rifandi. Baik, saya rasa cukup untuk BND 3-nya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan BND 3-nya. Semoga apa yang disampaikan berulang-ulang lagi saya tekankan bahwa semoga kita bisa menjalankan apa yang kita sampaikan dan sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan kita. Nah, sekarang sebelum kita tutup, nantinya saya mau bertanya nih, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Di sini teman-teman siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Oke, kepada Nela, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nela. Ada lagi? Oke, kepada Laudian dipersilakan. Perasaan yang setelah kita menjalani kegiatannya saat ini, saya merasa saya akan menjadi lebih baik dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan, menjadi lebih mengutamakannya dan mengatur waktu dan lebih menjadi memprioritaskan tugas yang diberikan. Terima kasih untuk jawabannya Laudian. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan perasaannya tentang kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, teman-teman, di sini saya mau bertanya untuk kegiatan BKP kita selanjutnya kita lakukan di mana nih? Ada teman-teman mau berpendapat atau saya tentukan? Oke, baik, saya tentukan mungkin kegiatan kita selanjutnya kita adakan di hari Sabtu jam 8 di ruangan juga di ruangan Haji Arif nomor 1900101. Oke teman-teman, setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya nih, setelah menjalani kegiatan ini, apa sih pesan dan harapan dari teman-teman? Siapa nih yang mau menyampaikannya? Oke, kepada Naila saya silakan. Jadi pesan harapan saya setelah saya mengikuti kegiatan
teman-teman yang beragama non-muslim silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas pertemuan ini, atas ilmu yang menyentuh hati dan waktu yang Engkau berkahi. Bimbing kami agar tetap tenang dalam kesibukan, kuat dalam tekanan, dan bijak dalam atur tugas dan waktu. Ya Allah, jadikanlah hasil dari pertemuan ini sebagai bekal untuk menjadi pribadi yang lebih siap dan bertanggung jawab lagi ke depannya. Inilah doa hamba-Mu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, selesai kegiatan kita, namun sebelum kita benar-benar menutup dan mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya mau kita menyanyikan satu lagu untuk menyemangatkan kita, oke? Dari sekaligus untuk kegiatan kita. Nama lagunya itu Sayangi. Jadi itu udah saya bagikan sebelumnya, teman-teman. Nah, ada baiknya kita berdiri ya kalau bernyanyi biar semangat, oke ya? Sedikit menguras energi, tidak apa-apa. Oke, silahkan berdiri. Saya contohkan ya, seperti ini. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli roti sama teh manis. Belajar bareng teman sendiri,